Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya percaya bahwa kita semua merasakan lawatan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Pada saat ini kita akan memuji dan mengagungkan kebesaran Tuhan di doa mujizat pada pagi hari ini. Sebelumnya itu saya ajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik pada pagi hari ini Tuhan Yesus, doa mujizat kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas perlindungan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga pada saat ini Bapa kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami percaya itu semua karena lawatan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Kita akan memuji dan mengagung kebesaran nama Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan dari awal, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh Yesus, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa baik. Haleluya, Engkau siap kami saat ini Bapa. Terima kasih Engkau jamah siap hati kami Terima Tuhan. kasih Yesus.
akan kami memuji Engkau Bapa. Syukur bagi nama-Mu. Glory, glory bagimu Yesus. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Hanya Bapa. Engkau yang layak kami sembah. Hanya Oh Engkau yang layak kami puji. Yesus, glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu sungguh ajaib dalam Bapa. setiap hidup kami Bapa. Haleluya. Glory Glory bagi Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Kami Yesus. bersyukur Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau baik Bapa. Perbuatan-Mu nyata bagi setiap hidup kami Tuhan. Glory bagimu Glory Tuhan. bagimu. Terima kasih Yesus. Yesus. Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima Oh, kasih Yesus. Tuhan. Terima kasih Glory bagi Yesus. nama-Mu Tuhan. Haleluya. Makasih Yesus, makasih Bapa. Haleluya Bapa ya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Mari sembah Dia. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ajaib Engkau Tuhan. Glory bagi Ajaib Engkau Tuhan. Bapa. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak Terima kami kasih berikan. Bapa. Engkaulah segalanya Terima dalam setiap hidup kasih, kami Yesus. Bapa. Engkaulah kekuatan dalam Glory setiap bagi hidup nama-Mu kami Tuhan. Terima Yesus. kasih Bapa. Haleluya. Syukur bagi-Mu
bagimu Layakan Bapa. siap kami saat ini Tuhan. Oh Engkau Bapa, siap kami Bapa yang haleluya, glory bagi dalam siap namamu. hidup kami Bapa. Terima kasih Perbuatanmu selalu Yesus. nyata Bapa. Yesus. Haleluya, Glory bagimu Tuhan. glory bagi namamu. Kami bersyukur punyalah seperti Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Engkau Syukur teramat bagi baik namamu Tuhan. Syukur bagi namamu Bapa. Layakan siap hidup kami Tuhan. Kau Allah yang layak Layakan kami siap kami di sembah. hadapan-Mu Bapa Kau yang yang Allah baik. yang lah kami Layakan puji kami Tuhan memuji Yesus. Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Glory bagi Haleluya, Engkau Bapa yang bagi layak kami namamu. tinggikan. Oh Yesus. Glory Bagi bagi setiap hati kami Tuhan, Glory hanya bagi namamu Tuhan, Glory hanya namamu bagi Yesus. Bapa. Pujilah Engkau Bapa. Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Makasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Kami percaya Bapa, hanya namamu Tuhan Yesus yang memberikan kami kepastian. Hanya namamu Bapa yang memberikan kami pengharapan Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapakku yang baik. Inilah setiap pujian penyembahan kami Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saya serahkan kepada hambanya. Terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau hadir Tuhan. Oh Kau Yesus. hadir Bapa. Oh Bapa, Tuhan. segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Pujilah namamu, pujilah Engkau Bapa. Haleluya, syukur bagi-Mu. Haleluya Yesus. Terima
baik. Terpujilah namamu Tuhan. Kami harus akui bahwa firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh bertahan hidup sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat pujian penyembahan kami. Kami percaya kami semua diberkati, kami semua disembuhkan, kami semua dipulihkan, kami semua dibebaskan oleh roh pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan renungkan firman-Mu sebagai dasar dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau jamah setiap hati, jiwa dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, pakai dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Puji syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Raja di atas segala raja, yang selalu setia memberkati saya dan saudara, menolong kita, menopang kita dimanapun kita pergi dan berada. Dan kita harus akui bahwa kita ada sebagaimana kita semua ada saat ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kita patut bersyukur atas kebaikannya. Kita patut bersyukur, berterima kasih atas segala berkat anugerahnya yang sudah diberikannya kepada saya dan saudara. Dan pada saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama dalam doa mujizat yang setiap hari kita naikkan kepada Tuhan. Karena kita percaya lewat doa-doa kita, lewat doa-doa Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara naikkan kepada Tuhan. Disitulah kuasa dan mujizat Tuhan diberikan kepada kita. Bahkan lewat doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bertahan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini juga kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku, di mana judul perikopnya angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat dalam ayat yang ke-23 dan kita boleh baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam ayat yang ke-26 dikatakan, lalu bangunlah Yesus membentak angin dan danau itu sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Nah, bagaimana kehidupan kita ketika ada masalah, persoalan, angin ribut datang menimpa kehidupan kita secara pribadi, menimpa keluarga kita, menimpa pekerjaan kita, bahkan saat ini menimpa bangsa kita yang begitu luar biasa. Dan bukan hanya bangsa kita tapi bangsa-bangsa lain juga, bahkan seluruh dunia mengalami masalah persoalan yang begitu luar biasa, di mana COVID-19 yang tidak kunjung tiba dan siapapun tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini, sehingga ketakutan, kecemasan yang mengikuti setiap kehidupan manusia dimanapun dia pergi dan berada. Dia takut terkena COVID, dia takut Bapak Ibu Saudaraku, dan inilah yang sedang terjadi pada saat ini. Tetapi saya percaya dengan pembacaan firman Tuhan yang saat ini kita baca bahwa angin ribut diredakan oleh Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa COVID-19 Tuhan juga sanggup meredakannya. Katakan amin. Apapun masalah persoalan kita Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita tidak usah takut, kita tidak usah bimbang, ragu dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita pernah mengalami masalah, ya, persoalan yang begitu berat, yang begitu berat sekali dalam setiap kehidupan kita. Bahkan waktu kita terkuras habis, energi kita terkuras habis, pikiran kita terkuras habis, bahkan seluruh tenaga kita terkuras habis oleh karena masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Mungkin kita bingung kemana kita harus pergi dan apa yang harus kita lakukan. Dan masalah itu bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Dan mungkin mata kita, pikiran kita, jiwa kita Bapak Ibu Saudaraku sudah terfokus hanya kepada masalah itu sendiri. Saking besarnya
besarnya masalah itu dan sepertinya tidak mungkin masalah itu terselesaikan. Bahkan seakan semua pikiran kita habis tersedot Bapak Ibu Saudaraku, dan semua masalah dan pergumulan yang kita hadapi, saya percaya jikalau kita datang bersandar berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar dalam janjinya. Ia selalu menepati janjinya dalam kehidupan kita. Sering saya katakan bahwa Tuhan mau supaya hidup kita berbahagia. Tuhan mau supaya kita tetap dalam sukacita dan dalam damai sejahteranya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau katakan bahwa semakin kita membicarakan masalah kita, semakin kita membicarakan persoalan kita, semakin kita membicarakan penyakit kita, Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan bukan berarti ketika kita bicarakan masalah kita, ketika kita bicarakan persoalan kita, ketika kita bicarakan tentang penyakit kita, saya mau katakan bukan berarti selesai setiap masalah pergumulan yang kita hadapi. Justru Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita selalu membicarakan, maka semakin melemahkan iman kita, bahkan semakin menghilangkan pengharapan kita kepada Tuhan. Maka sekarang ini saya mau katakan, seringkali orang terus berbicara tentang COVID-19. Ya, berjaga-jaga itu harus Bapak Ibu Saudaraku, mengikuti protokol kesehatan itu harus, tetapi kita tidak boleh takut di dalamnya. Dan sering kita dengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan, bahkan gembala kita di tempat ini sering dia menyampaikan firman Tuhan bahwa kematian kita tidak terletak pada COVID. Kematian kita tidak terletak pada kecelakaan, kematian kita tidak terletak kepada penyakit kita, tetapi ketika sudah tiba waktunya, apapun itu hanya satu jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa berjumpa muka dengan muka kepada Tuhan. Bukan berarti COVID membunuh tubuh saya dan saudara. Kita percaya dan setiap hari kita berdoa supaya COVID-19 Tuhan hindarkan dari kehidupan kita. COVID-19 tidak bisa membunuh tubuh kita, tidak bisa menyakiti tubuh kita. Bapak Ibu Saudaraku, karena yang berkuasa atas tubuh kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya ketika ada masalah persoalan apapun itu, kita tidak perlu takut dan cemas. Dan kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita. Itulah sebabnya saat ini belajar kita kepada firman Tuhan yang sedang kita baca, bahwa ketika Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Di situ kita boleh belajar bagaimana kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan bahwa kita selama kita ada dalam dunia ini, selama kita ada dalam dunia saat ini, maka masalah persoalan itu tidak akan pernah habis dari setiap kehidupan kita. Nah, bagaimana ketika perahu yang ditumpangi Yesus tadi, Bapak Ibu Saudaraku, bersama dengan murid-muridnya, mereka mengalami gelombang yang begitu luar biasa, yang begitu hebat. Padahal kita melihat bagaimana murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, mereka sama-sama ada dalam perahu. Kekristenan kita sering, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah Kristen semenjak lahir, bahkan sudah lama kita menjadi seorang Kristen, dan kita selalu berdoa dan kita selalu katakan bahwa Yesus ada dalam aku, Yesus bersama-sama dengan aku. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika masalah itu datang, justru Bapak Ibu Saudaraku, kita penuh dengan ketakutan, dan itulah yang dialami oleh para murid. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan, mereka bersama-sama naik ke dalam perahu, tetapi ketika gelombang itu datang, ketika angin badai, topan itu datang, Bapak Ibu Saudaraku, mereka semua takut. Nah, tetapi ketika perahu kehidupan mereka mengalami masalah besar, mereka semua panik, gelisah Bapak Ibu Saudaraku. Mereka sangat cemas, mereka tidak tahu harus kemana mereka pergi, dan mereka semua berteriak dan melaporkan kepada Yesus. Nah, tujuannya Bapak Ibu Saudaraku sangat jelas. Mereka berharap Yesus berbuat sesuatu untuk mengatasi angin badai yang saat itu sedang menerpa setiap kehidupan mereka. Saat ini saya nggak tahu apa masalah Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini saudara mengalami masalah, ya sakit, katakanlah karena COVID-19. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin pekerjaan Bapak Ibu Saudara saat ini sedang terhambat karena
begitu banyak masalah karena saya tahu banyak kita punya planning di tahun 2020 ini. Mungkin kita punya planning, nanti bulan sekian saya dan anak-anak saya, keluarga saya ke puncak merayakan hari ulang tahun saya. Begitu ya kira-kira Bapak Ibu Saudara. Mungkin banyak planning kita juga, nanti saya ngambil uang dulu dari bank atau minjam kepada saudara. Nanti usaha ini akan lancar di tahun 2020. Kita punya planning yang begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Ternyata lewat COVID-19 semua apa yang sudah kita rencanakan gagal Bapak Ibu Saudaraku. Termasuk kami sendiri, bagaimana kami Bapak Ibu Saudaraku sudah punya planning bahwa bulan Maret kita akan pergi merayakan ulang tahun pernikahan anak saya. Dan kita sudah booking hotel, sudah bayar Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata pada hari H semuanya gagal. Karena apa? Karena COVID-19. Hotel-hotel ditutup, semua jalan-jalan ditutup. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan kepada kita semua bahwa ketika masalah persoalan itu datang, jangan pernah panik. Karena Bapak Ibu Saudaraku, kepanikan tidak akan membawa jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita lihat bagaimana para murid ketika mereka naik perahu, lalu gelombang yang begitu luar biasa datang menerpa setiap kehidupan mereka. Nah mereka tidak dapat mengatasinya, tapi mereka datang berseru kepada Tuhan. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dikatakan di sana Bapak Ibu Saudaraku, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Ia berkata kepada mereka, nah Bapak Ibu Saudaraku, saat ini Yesus berkata kepada saudara, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita takut? Kenapa kita cemas? Kenapa kita bimbang? Kenapa kita ragu? Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita kurang percaya dengan kemahakuasaan Tuhan. Haleluya. Kita kurang percaya, kita kurang yakin. Padahal kita sudah membaca firman Tuhan. Banyak mujizat yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan. Dan sudah sering setiap hari kita berbicara tentang mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan wanita pendarahan selama 12 tahun Tuhan sembuhkan. Bahkan seorang hamba daripada perwira Tuhan sembuhkan. Semua, bahkan orang yang kerasukan setan Tuhan sembuhkan. Bahkan ibu mertua Petrus Tuhan sembuhkan. Bahkan banyak lagi orang-orang yang tidak terdaftar dalam Alkitab ini Tuhan sembuhkan begitu luar biasa. Nah makanya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut? Katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, kenapa kau takut? Kenapa aku takut, hai jiwaku? Mari Bapak Ibu Saudaraku, kok bayi jiwa Bapak Ibu Saudara, katakan, kenapa kau takut, hai jiwaku? Bukankah Yesus ada bersama-sama dengan engkau melakukan perkara yang besar? Bukankah Yesus sudah melakukan mujizat? Karena saya percaya bahwa mujizat itu bukan sekali dua kali kita terima sebagai orang percaya. Mujizat itu sudah sering kali kita alami Bapak Ibu Saudara. Saya hidup sampai saat ini semua karena mujizat. Pelayanan bisa berjalan sampai saat ini semua karena mujizat. Anak-anak saya bisa hari ini begitu kita lihat semua karena mujizat Bapak Ibu Saudaraku. Dan mujizat itu tidak pernah berhenti. Mujizat itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita sehari demi sehari. Dan bahkan sampai saat ini kita boleh bernapas Bapak Ibu Saudaraku, itu karena mujizat. Coba kita bayangkan bagaimana kalau kita saat ini ada di rumah sakit. Kita harus mempergunakan oksigen. Berapa yang harus kita bayar Bapak Ibu Saudaraku oksigen setiap hari kalau kita dirawat di rumah sakit. Berapa juta yang harus kita bayar setiap hari. Tetapi Tuhan kita hebat dan luar biasa. Kita bisa menghirup udara sepuas-puasnya Bapak Ibu Saudara. Mau saudara hirup sepanjang-panjangnya. Nih saya contohkan. Bapak Ibu Saudaraku gratis. Tidak bayar Bapak Ibu Saudara. Makanya dia bilang, kamu hai orang yang kurang percaya, kenapa kamu takut? Dan menariknya Bapak Ibu Saudaraku, sebelum meredakan angin badai itu, Yesus terlebih dahulu mengoreksi dan menegur ketidakpercayaan para murid. Dalam ayat yang selanjutnya, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, di situ yang paling menarik, Yesus menegur mereka semua, mengapa kamu tidak percaya? Ya,
Saya nggak tahu saat ini sampai sejauh mana keyakinan Bapak Ibu Saudara akan persoalan masalah yang saat ini sedang saudara hadapi. Atau sakit penyakit, sejauh mana keyakinan Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara berkata dengan pesimis, mana mungkin lagi penyakitku sembuh. Mana mungkin aku bisa berjalan lagi dari stroke saya ini. Mana mungkin lagi aku bisa bangkit. Mana mungkin lagi. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saudara katakan mana mungkin, maka jadilah sesuai dengan perkataanmu. Tetapi kalau kau bangkit dan berkata, aku percaya Tuhan, aku pasti bisa bangkit, aku pasti bisa sembuh, usahaku pasti diberkati. Walaupun saat ini aku dalam stroke, aku percaya saya pasti bisa kembali utuh. Karena Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, dan Tuhanku luar biasa. Dan kita bisa melihat bahwa akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menghardik angin itu dengan kuasanya. Dan danau itu pun menjadi tenang dengan seketika. Tuhan Yesus sanggup loh melakukan seketika kepada kita. Ketika Tuhan berkata sembuh, Tuhan sanggup Bapak Ibu Saudara. Tetapi kenapa dia tidak lakukan dengan seketika? Tapi saya mau katakan itu bisa Tuhan kerjakan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, inilah yang perlu kita ingat ketika badai hidup melanda hidup kita. Ketika badai melanda hidup saya dan saudara, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tenangkan diri dan jagalah hati agar tetap percaya. Tenangkan diri, tenang Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kamu tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena tidak bisa orang yang panik, orang yang gelisah, orang yang takut, dia pasti nggak bisa berdoa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia bisa berdoa kalau dia tidak tenang? Makanya dikatakan dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku, dalam poin yang pertama bahwa hendaklah kamu tenang supaya kamu dapat berdoa. Kepanikan bukan membawa kita kepada mujizat, melainkan kepanikan membuat kita kepada stres. Kita menjadi stres karena panik. Stres Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan pernah panik, tetapi kita harus bisa tenang menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap persoalan. Apapun masalahmu saat ini, apapun penyakitmu saat ini, tenang menghadapi. Dan berkata, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita katakan yuk. Ku yakin kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengeluarkan air mata saya. Karena apa? Saya sangat yakin ada Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada Tuhan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Sekalipun saudara mengalami masalah, pergumulan, beban berat terjadi, tetapi yakin dan percaya Tuhan ada hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan kesembuhan. Dia memberikan jalan keluar, dia memberikan pengharapan kepada Bapak Ibu Saudara. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, entah itu penyakit, milikilah hati yang tenang. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menghardik itu semua dari kehidupanmu. Tuhan sanggup, dia berkuasa Bapak Ibu Saudara. Bukankah dia tinggalkan surga mulia, dia meninggalkan tahtanya yang kudus. Dan datang ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Dan berkata supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan gak mau kita binasa. Tuhan gak mau kita menderita. Tuhan gak mau Bapak Ibu Saudaraku. Dia mau supaya hidup kita bahagia. Itulah sebabnya milikilah ketenangan. Percaya bahwa dia sanggup menghardik setiap masalah itu, menghardik setiap persoalan itu, menghardik setiap pergumulan itu, menghardik segala penyakit dalam tubuhmu. Ya, dan yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, kita tetap berseru, meminta pertolongan dari Tuhan Yesus dengan keyakinan bahwa tak ada badai kehidupan yang tidak bisa Yesus redakan. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, tetap berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena tidak ada badai kehidupan yang tidak akan berlalu. Semua akan berlalu. Di balik masalah,
di balik persoalan, di balik sakit penyakit, ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yesus yang telah meredakan badai hari itu masih bekerja dengan kuasanya yang sama seperti hari ini dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan orang percaya. Jadi kuasanya itu tidak pernah berubah. Kalau dia pernah menghardik angin ribut, dia pernah meredakan angin ribut, dan saat ini juga dia sanggup meredakan masalahmu, dia sanggup meredakan persoalanmu. Bapak Ibu Saudaraku, adakah saat ini kita merasa bahwa perahu kita sedang goncang, perahu kehidupan kita sedang terombang ambing, perahu kehidupan kita sedang mengalami beban, masalah berat? Adakah saat ini perahu Bapak Ibu Saudara, saudara merasa tertekan, merasa penat? Adakah saudara saat ini di dalamnya Bapak Ibu Saudaraku? Mari berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, nantikanlah Dia raja di atas segala raja. Pertolongannya Bapak Ibu Saudaraku tidak pernah terlambat. Jangan biarkan iman Bapak Ibu Saudara atau pengharapan Bapak Ibu Saudara terkandas, karena tak ada masalah yang tak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Tidak ada masalah Bapak Ibu Saudaraku yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Saat ini berserulah dan nantikanlah Tuhan. Nantikanlah pertolongannya, nantikanlah kehadirannya, nantikanlah Bapak Ibu Saudaraku. Jangan biarkan imanmu, jangan biarkan pengharapanmu, jangan biarkan Bapak Ibu Saudaraku itu semua terkandas dari hidupmu. Jangan engkau biarkan itu, jangan pernah putus asa, tetaplah berseru kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini, ku yakin kau hadir di sini dari awal kita angkat. Haleluya. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Yesus. tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin. Amin, amin. Mari rasakan jamahan Tuhan. Rasakan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu. Saya tidak tahu saat ini apa masalah, apa persoalan, apa pergumulan yang saudara hadapi. Mungkin saudara merasa penat, dan mungkin saudara sudah terkuras, semua tenaga saudara terkuras, semua pikiran saudara terkuras, semua waktu saudara terkuras akan setiap masalah yang saudara hadapi. Mungkin saudara saat ini ada dalam kepanikan, ada dalam kebimbangan, dalam keraguan. Tapi firman Tuhan saat ini datang kepada saya dan saudara, bahwa Dia sanggup menghardik, meredakan angin ribut. Dia ada sanggup hadir dalam usahamu.
dalam pekerjaanmu, dalam persoalanmu, dalam penyakitmu, dan mujizat itu terjadi hari ini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Percaya, percaya. Rasakan jamahan Tuhan, rasakan hadirat Tuhan, rasakan kuasanya tidak pernah terbatas. Dia menghardik angin ribut dengan segala kuasanya. Dia menghardik angin ribut dengan segala kekuatannya. Dia menghardik angin ribut dengan segala kemampuannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah tertandingi. Marilah datang kepadanya, percaya penuh dengan segenap hatimu, andalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Oh haleluya. Jaga hatimu supaya hatimu tetap terpelihara oleh firman. Jaga hati Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan, aku percaya Engkau berikan aku kekuatan, Engkau berikan aku kemampuan. Aku percaya Tuhan, hatiku tetap terjaga, tidak akan pernah mengutuki Tuhan, tidak akan pernah menyalahkan orang lain, tidak akan pernah menyalahkan situasi, tidak akan pernah menyalahkan. Tetapi biar hatimu terbangun, jiwamu terbangun, seluruh hidupmu terbangun. Haleluya, glory glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami akan rasakan kuasa-Mu, kami akan rasakan mujizat-Mu, kami rasakan kehadiran Tuhan saat ini yang memberkati kami, memulihkan kami Bapa. Segala kepanikan kami diangkat oleh Tuhan, segala kepanikan kami dihancurkan oleh Tuhan. Oh ku yakin, amin amin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin amin. Kemenangan terjadi. Oh, ku yakin. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tanganmu dan berkata, aku percaya Tuhan, Engkau hadir di sini. Engkau hadir dalam hatiku. Engkau akan hadir dalam jiwaku, dalam pikiranku, dalam keluargaku. Engkau akan hadir dalam rumah tanggaku. Engkau akan hadir dalam usahaku. Engkau hadir dalam pekerjaanku. Engkau hadir dalam bisnisku. Engkau hadir bahkan dalam penyakitku. Engkau hadir. Katakan saat ini dengan segala kerendahan hati, percayalah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Kalau Dia sanggup meredakan angin ribut, Dia sanggup menghardik angin ribut sehingga angin itu menjadi tenang, air itu menjadi tenang, dan mereka bisa melanjutkan segala perjalanan mereka tanpa dihalangi oleh angin, tanpa dihalangi oleh ombak gelombang laut. Bapak Ibu Saudara, saat ini pun Tuhan sanggup menghardik itu semua dari hidupmu, menghardik segala sakit penyakitmu. Mungkin engkau saat ini lemah tak berdaya, kau tidak bisa berjalan, kau lumpuh karena stroke. Saat ini katakan, Tuhan aku percaya Engkau hadir memberikan kemenangan kepadaku. Bangkit saat ini, engkau bangkit dari kursi rodamu, engkau bangkit dari tempat tidurmu, engkau bangkit. Katakan dengan iman, aku percaya Tuhan Engkau memberikan kemenangan kepadaku. Aku percaya Tuhan Engkau memberikan kesembuhan kepadaku. Aku percaya Tuhan. Mungkin saat ini sakit jantung, oh mungkin saudara saat ini paru-paru, saat ini saudara mengalami penyakit ginjal atau penyakit apa saja. Katakan kepada Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan ada hadir dalam hidupku. Mungkin usahamu sedang goncang, bisnismu sedang goncang, segala rencanamu di tahun 2020 gagal karena COVID. Percaya ada waktu Tuhan yang terindah, ada waktu Tuhan yang tepat. Karena Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong Bapak Ibu Saudara. Berserulah kepada Dia, berserulah kepada Tuhan.
Nantikanlah dia, nantikanlah Tuhan dalam hidupmu. Nantikan dia Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah putus asa. Nantikan dia dalam segala pertolongannya, nantikan dia dalam segala maha kuasaannya. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan iman saudara lemah, jangan biarkan pengharapan Bapak Ibu Saudaraku terkandas. Jangan engkau biarkan itu terjadi dalam hidupmu, tapi bangkit dan bangkit. Bangkit dari masalahmu, bangkit karena tidak ada masalah yang tidak dia dapat diatasi oleh Tuhan. Tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Semua dapat diatasi, semua dapat dia kerjakan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lemah lembut, Roh Kudus jamah-jamah Tuhan umatmu dimanapun berada Tuhan. Jikalau Tuhan ribuan tahun yang lalu engkau sanggup menghardik, oh Bapak angin ribut, engkau sanggup meredakannya dan semua menjadi tenang. Sehingga murid-muridmu boleh bersuka cita melihat kuasa dan mujizatmu. Saat ini pun itu terjadi dalam kehidupan kami Bapak. Kami percaya Tuhan. Amin. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, percaya Bapak Ibu Saudaraku, berseru kepada Tuhan. Berserulah kepada dia, tenangkan hati Bapak Ibu Saudara, tenangkan jiwa Bapak Ibu Saudara. Saat ini Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dia sanggup Bapak Ibu Saudara, dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia sanggup memulihkan Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun saudara dan dimanapun berada, dengan iman kami berkata dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara sudah diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kami berdoa kepada Bapak Yongki, kami percaya hambamu ini sudah pulih, hambamu ini sudah pulih dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga saudara-saudaranya yang ada di Surabaya, mereka sudah dipulihkan, mereka yang sudah disembuhkan. Bapak Chandra yang kena stroke sudah disembuhkan, sudah dipulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Bapak Pangemanan sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Oh Bapak, dalam nama Yesus. Gunawan, oh Bapak sudah disembuhkan oleh Tuhan, sudah dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ibu Jami sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Ibu Rumah Pea sudah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapapun mereka yang saat ini sakit Bapak, baik yang kami sebut namanya, baik yang tidak kami sebut namanya, karena kami tidak tahu Bapak, tapi Tuhan tahu nama mereka. Tuhan tahu Bapak, dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka Tuhan tahu. Dan kami percaya saat ini mereka semua dipulihkan, mereka sudah disembuhkan, mereka sudah diberkati dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus itulah yang menjaga, melindungi, memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua kita katakan amin. Salam semuanya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah dilawat dan dijamah Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ikuti terus doa mujizat dan miliki keyakinan, miliki pengharapan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya, puji Tuhan.